Presiden Joko Widodo batal menghapus BBM jenis premium dari peredaran. Jokowi justru mengubah aturan terkait pendistribusian dan juga harga jual BBM. Dalam peraturan Presiden RI nomor 117 tahun 2021, menegaskan BBM khusus penugasan yakni premium didistribusikan di wilayah penugasan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia hingga ada keputusan menteri selanjutnya. Nantinya menteri terkait bisa mengubah wilayah penyaluran BBM penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Ketentuan tersebut mengubah aturan sebelumnya sehingga saat ini tidak ada lagi pengecualian wilayah penugasan distribusi premium. Pada dalam aturan sebelumnya, distribusi premium dikecualikan di 7 wilayah yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sepanjang tahun 2021, Indonesia mencatatkan inflasi 1,87%. Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus CNBC Indonesia yang memperkirakan inflasi tahunan 2021 di 1,81%. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen terpantau dalam posisi inflasi dan pada Desember 2021 mencapai 0,57% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan dan tahun kalender 2021 sebesar 1,7%. Tren inflasi yang terjadi di akhir 2021 terjadi di 88 kota, sedangkan 2 kota lainnya justru deflasi. BPS mencatat inflasi tertinggi terjadi di Jayapura dan inflasi yang terendah terjadi di Pekanbaru. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Dumai dan deflasi terendah terjadi di Bukit Tinggi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi memiliki andil terbesar dalam inflasi Indonesia. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong hilirisasi produk dari sumber daya alam. Untuk itu, Jokowi berencana untuk menutup ekspor bahan mentah dari bauksit, tembaga, timah, dan sejumlah komoditas lainnya. Menurut Jokowi, hilirisasi produk menjadi kunci peningkatan ekspor dalam negeri. Ekspor Indonesia melonjak drastis di 2021, seiring dengan kenaikan harga komoditas internasional. Di sisi lain, kebijakan Indonesia menyetop ekspor beberapa sumber daya alam mentah juga menjadi faktor pendorong ekspor. Nilai tambah dari biji nikel menjadi produk ferronikel naik 14 kali. Jika menjadi billet stainless steel, nilai tambah akan naik lagi mencapai 19 kali. Saat ini smelter nikel yang beroperasi di Indonesia telah mencapai investasi sebesar 15,7 miliar dolar Amerika dengan kapasitas ferronikel yang dihasilkan mencapai 969.000 ton per tahun. Ekonomi Singapura tumbuh 7,2% di sepanjang tahun 2021. Ekonomi negeri Singa itu rebound dari kontraksi 5,4% yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020. Ekonomi Singapura berkembang pada laju tahunan tercepat dalam lebih dari 1 dekade pada tahun 2021 ketika negara itu keluar dari rekor resesi terburuknya yang disebabkan oleh pukulan berat terhadap aktivitas dari pandemi virus corona. Pada tahun 2021, negeri Singa itu bangkit kembali berkat permintaan ekspor dan gerak cepat vaksinasi COVID-19. Pada akhir tahun, 87% dari populasinya telah menerima 2 dosis. Demi mempercepat pemulihan di tahun 2022, Singapura akan mengkombinasikan pembukaan kembali dan vaksinasi booster. Pemerintahan Lee Hsien Loong menargetkan PDB Singapura bisa tumbuh 3 hingga 5% pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2021, raksasa mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla mampu membukukan penjualan 936.172 unit kendaraan. Angka ini naik 87% ketimbang tahun 2020. Pada tahun 2020 lalu, Tesla hanya menjual 499.647 unit kendaraan sepanjang tahun. Sementara pada kuartal ketiga tahun 2021 ini, penjualan mobil listrik Tesla mencapai 308.600 unit kendaraan, salah satu penjualan terbaik yang mampu ditorehkan oleh Tesla. CEO Tesla, Elon Musk menyebut dirinya menargetkan Tesla mampu menjual 20 juta unit kendaraan dalam 10 tahun ke depan.
Dalam mengejar pertumbuhan itu, Tesla siap untuk memulai produksi crossover Model Y di pabrik barunya di Austin, Texas tahun ini dan membuka pabrik lain di Brandenburg, Jerman setelah itu. Tesla sendiri telah menyiapkan anggaran 1,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pabrik barunya di Austin, Texas.